Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, ma'asyaral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bangunnya kita di pagi ini membuat kita semakin banyak berzikir kepada Allah dan semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita tidak akan bisa bangun kecuali hanya atas izin Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan detik waktu yang kita miliki selalu kita gunakan untuk berbuat baik, berbuat ibadah, sehingga kita semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ungkapan salawat dan salam itu senantiasa kita ucapkan untuk beliau. Kita harus senantiasa mendoakan doa-doa baik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu terkandung semuanya di dalam salawat dan salam itu. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian tauhid kita melalui kitab Al-Usulus Salasah yang disarahkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syarah Al-Usulus Salasah. Kita sudah sampai pada pembahasan yang berkaitan dengan ma'rifatullah atau ma'rifatur Rabb, mengenal Allah atau mengenal Rabb. Karena sebelumnya yang sudah kita sampaikan adalah ada 3 pertanyaan yang diajukan oleh penulis sebagai bentuk pondasi, 3 pondasi. Dan ketiga pertanyaan itu ternyata adalah merupakan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di saat kita nanti berada di dalam kubur setelah kita dikuburkan. Yaitu, siapa Rabb kamu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Ini 3 pertanyaan malaikat nanti di dalam kubur, yang jawabannya tergantung dengan apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Kalau seandainya perbuatan-perbuatan kita, ucapan-ucapan kita selalu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka insya Allah itu akan membuat kita mudah untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi kalau seandainya perbuatan-perbuatan kita, perkataan-perkataan kita, sikap dan tindakan kita jauh dari sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menggambarkan bahwa kita lupa dengan Rabb kita, tidak kenal dengan Allah, atau tidak kenal dengan Nabi kita, bahkan juga tidak kenal dengan agama kita. Nah, oleh karena itu menjawab ketiga pertanyaan itu menjadi penting, karena itulah 3 landasan utama atau 3 asas, 3 pokok, 3 pondasi
Diawali dengan ma'rifatur Rabb. Qala al-muallif rahimahullah, fa idza qila laka man rabbuka, apabila ditanyakan kepada kamu, man rabbuka, siapakah Rabb kamu? Faqul, maka katakanlah, Rabbi Allah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi. Maka katakanlah, Rabbi Allah, Rabb saya adalah Allah, alladzi rabbani, yang telah memelihara saya atau yang telah mendidik saya. Kata Rabba itu dari kata tarbiyah, bahasa kita adalah tarbiyah, tapi kita bisa memaknainya dengan yang telah memelihara saya, wa rabba jami'al alamin, dan juga yang telah memelihara semua alam semesta ini, bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi, Rabb yang telah memelihara saya itulah yang ma'budi, yang saya jadikan sesembahan, yang saya sembah. Laisa li ma'budun siwahu, saya tidak punya sesembahan selain daripada Rabb yang telah memelihara saya itu. Itu jawabannya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Itu ada dalam surah Al-Fatihah ayat 2 yang kita ulang-ulang terus. Wa kullu ma siwallah alam, wa kullu ma siwallahi alam, wa ana wahidun min dzalikal alam. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Jadi kalau dikatakan Rabbil alamin, Rabb sekalian alam, siapa al-alamin itu? Al-alamin itu adalah siwallah, selain Allah. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan saya adalah satu di antara sekian alam semesta itu. Baik, ikhwati fillah, ini yang akan kita coba bahas pada pagi hari ini insyaallah, dan sebagian dari penjelasannya kita sudah juga ulang-ulang pada pertemuan yang sebelumnya, tapi tidak mengapa, karena ini adalah persoalan iman, persoalan tauhid, persoalan akidah yang memang harus diulang-ulang. Jadi apabila dikatakan kepada kita man rabbuka, siapa Rabb kita? Kalau kata Rabb itu di terjemahan-terjemahan kita selalu diartikan dengan Tuhan, karena Tuhan itu sesuatu yang besar, memang yang disembah. Tetapi memaknai Rabb dengan kata Tuhan itu nampaknya tidak sepenuhnya pas, karena Rabb itu lebih luas maknanya. Rabb itu artinya bisa Al-Khaliq, yang menciptakan kita, bisa maknanya Mudabbir, yang mengatur, bisa juga artinya Razik. Maka kalau kita bawa kepada tauhid rububiyah, rububiyah itu kan juga dari kata Rabb, di mana semua bentuk pekerjaan dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah, di mana tidak bisa yang lain melakukannya selain daripada Allah, itu sesungguhnya masuk dalam kategori Rabb. Jadi man rabbuka, siapa Rabb kamu? Qul, faqul, maka katakanlah, jawablah, Rabbi Allah, Rabb saya adalah Allah. Siapa Allah itu? Siapa Rabb yang Allah itu? Allazi rabbani. Rabba yurabbi tarbiyah. Kita sering mengartikannya mendidik. Tarbiyah itu kan mendidik. Tetapi mendidik di sini maksudnya
juga jauh lebih luas. Kita kalau seandainya mendoakan orang tua kita, Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu juga dari kata rabba. Warhamhuma, sayangilah keduanya, kedua orang tua saya itu, kama rabbayani saghira, sebagaimana dia telah, apa kita artikan di situ? Rabbayani saghira, sebagaimana dia telah menyayangiku di waktu kecil. Sering pula itu kita artikan, padahal dia juga dari kata robba. Maka kalau kita bayangkanlah apa yang dilakukan oleh orang tua kita ketika kita masih kecil, kita tidak bisa berbuat apa-apa, itu semua sebenarnya masuk ke dalam kata robba. Kita belum bisa berbuat apa-apa, mandi tidak bisa, bahkan makan tidak bisa. Bagaimana seorang bayi mau makan kalau seandainya tidak diberikan makan oleh orang tuanya? Itu masuk dalam kata robba. Kalau pipis dia tidak bisa mengganti celananya sendiri, siapa yang menggantinya? Orang tuanya sendiri, ibunya sendiri. Itu masuk dalam kata robba. Kalau dia mandi, tidak bisa mandi sendiri, dia harus dimandikan, itu juga bagian dari kata robba. Nah, kalau kita bawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah merubah kita, mentarbiyah kita, maka maknanya sebenarnya jauh lebih luas daripada itu. Karena orang tua kita mentarbiyah kita atau memelihara dan mendidik kita seperti yang kita katakan tadi itu ketika kita masih kecil. Kalau sudah bisa makan sendiri, kita makan sendiri. Kalau sudah bisa mandi sendiri, kita akan mandi sendiri, ganti pakaian sendiri. Kalau sudah kita dewasa, bahkan sudah menjadi orang tua pula, kita pula yang melakukan hal yang sama untuk anak-anak kita. Ada batasannya. Tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dikatakan allazi rabbani, yang telah memelihara saya, mentarbiyah saya, itu sesungguhnya mulai dari awal kehidupan kita sampai kematian kita selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmatnya. Oleh karena itu tidak terhitunglah nikmat Allah itu dalam kehidupan kita. Takkan pernah bisa kita hitung. Kapanpun dan dimanapun kita berada, itu nikmat Allah pasti ada bersama kita. Bahkan pada saat kita mendapatkan musibah sekalipun, di saat itu nikmat Allah juga ada. Ini kan sudah sering kita berikan penjelasan ini. Saat kita mendapatkan musibah sekalipun, di situ akan ada nikmat Allah. Sakit itu ternyata bisa menjadi nikmat. Kalau kita pahami baik-baik bahwa sakit itu membuat dosa-dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang sakit itu biasanya selalu dia beristighfar. Orang yang dalam keadaan sulit itu biasanya ingat kepada Allah. Maka ingat kepada Allah itu jangan hanya waktu susah saja. Ingatlah Allah pada saat kita senang, pada saat dalam keadaan kita dimudahkan, niscaya Allah akan ingat kita pula pada saat kita dalam keadaan sulit. Nah, maka Rabbi adalah Allah, Rabb saya adalah Allah, allazi rabbani, yang telah memelihara saya. Bukan hanya saya sendiri yang dipeliharanya. Bukan hanya yang mengucapkan itu saja yang dipelihara oleh Allah. Wa rabba jami'al alamina, dan juga telah memelihara alam semesta secara keseluruhan bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Kalau dikatakan al-alamin, itu bukanlah hanya manusia saja. Makhluk Allah tidak hanya manusia.
Alam secara keseluruhan itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada manusia, di situ ada hewan, di situ ada tumbuh-tumbuhan, di situ ada benda mati, ada benda hidup. Siapa yang memelihara itu semua? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain tidak akan pernah bisa melakukan hal yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini mudah-mudahan bisa mengingatkan kita dan semakin membuat kita bersyukur. Karena ternyata kita ini tidak bisa hidup tanpa Allah. Kita ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bernapas karena Allah masih menyediakan oksigennya. Kita bisa bergerak karena Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Ada saatnya nanti kita bergerak pun susah. Kaki sudah tidak bisa melangkah, tangan sudah tidak bisa menggapai, mungkin terbaring. Tetapi dalam keadaan itu pun kita tetap saja yang memeliharanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua adalah bentuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup dan tidak akan bisa untuk menghitung jumlah nikmat Allah itu. Kita kalau diminta untuk menghitung-hitung apa saja kira-kira di hari ini yang keadaan-keadaan yang tidak kita sukai, itu mungkin kita bisa hitung. Apa hal-hal yang tidak menyenangkan kita di hari ini, mungkin bisa kita hitung. Tapi kalau kita diminta menghitung apa kebaikan yang telah kamu dapatkan hari ini dari Allah, tak akan pernah bisa. Pasti tidak bisa. Karena Al-Quran yang mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bahkan pada saat kita mengeluh, saat kita mengeluhkan keadaan kita, ternyata saat itu juga kita tidak bisa menghitung nikmat Allah yang ada pada diri kita. Dulu dalam sebuah catatan sejarah, ada seorang ulama tabi'in ketemu dengan seorang pemuda yang bersedih. Dia bersedih, mengeluhkan kemiskinan yang sedang dia hadapi. Sedih aja kerjanya, mengeluh aja, menangis karena dia tidak sekaya orang lain. Dianggapnya keadaan dia itu keadaan yang dimana dia sangat dirugikan, keadaan yang tidak menguntungkan dia. Lalu ditanya Allah oleh seorang ulama, tadi kalau nggak salah namanya Abu Ubaid, ditanya Allah oleh beliau, pemuda yang bersedih tadi, kenapa kamu bersedih begini? Keadaan saya miskin, saya orang yang tidak ada apa-apa, saya jauh dari nikmat Allah. Dikeluhkannya. Lalu kata Ubaid, coba saya tengok jari jemari kamu, ditengoknya. Sehat jarinya itu. Katanya, kamu mau enggak saya beli satu jari kamu itu dengan 1.000 dinar. Kasih saya jari kamu itu satu saja, saya kasih 1.000 dinar. Katanya, enggak. Kamu mau enggak mata kamu itu, mata yang sehat itu, kasih ke saya satu, saya beri kamu 1.000 dinar. Enggak juga dia mau. Disebutlah oleh dia fisik-fisiknya yang sehat itu. Lalu kalau dia mau memberikan, menyerahkannya, diganti dengan uang masing-masing 1.000 dinar. Jawabannya sama, tidak mau. Lalu kata Abu Ubaid, kalau begitu atas dasar apa kamu mengeluhkan keadaan kamu? Pada diri kamu sekarang ini, kalau diukurlah dengan dinar, itu sesungguhnya ada ribuan dinar yang ada pada kamu, yang kamu tidak mau tadi menerimanya. Baru dia menyadari bahwa ternyata yang namanya nikmat Allah itu
jangan pernah menganggap hanya harta. Karena ada kesalahan pada sebahagian merasa bahwa nikmat itu hanya ada pada harta. Kalau seandainya dagangannya rugi di hari itu, seolah-olah dia sudah jauh dari nikmat Allah. Seandainya hartanya hilang, itu dianggapnya dia sudah tidak lagi punya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata yang namanya nikmat bukan hanya harta. Harta itu sebahagian kecil dari nikmat Allah. Harta bukanlah segala-galanya. Tetapi nikmat Allah itu sangat banyak dan sangat luas. Bukan hanya ada pada harta. Kesehatan fisik yang tadi itu saja, satu ruas jarinya itu saja, itu bisa dihargai dengan ribuan dinar, tapi dia tidak mau. Berarti dia lebih mengedepankan sehat daripada adanya ribuan dinar. Mata yang masih sehat, satu mata itu mau dinilai 1.000 dinar oleh Abu Ubaid. Kalau dia mau dapat dia 1.000 dinar itu. Tapi ternyata sehatnya mata lebih berharga daripada 1.000 dinar. Nah ini, maka wajarlah ketika Allah mengatakan jika coba menghitung-hitung tidak akan bisa. Semangat ibadah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersemangat melangkahkan kaki ke rumah Allah di subuh hari, itu nikmat yang luar biasa. Karena berapa banyak orang yang sulit melangkahkan kakinya ke rumah Allah di waktu subuh. Ketika terdengar oleh kita suara azan, lalu yang ada di hati kita semangat untuk mengerjakan sholat, itu nikmat yang luar biasa. Karena ada orang yang ketika mendengarkan azan, dia abaikan panggilan Allah itu. Dia tidak bersemangat untuk mengerjakan perintah Allah. Sesungguhnya itu adalah kecelakaan bagi hidupnya. Meskipun hartanya banyak. Meskipun hartanya melimpah. Nama baik itu nikmat dari Allah. Maka nama baik itu tidak boleh dirusak. Salah satu dari penyebab azab kubur itu fitnah. Karena fitnah itu merusak nama baik. Ada orang baik-baik saja dia lalu difitnah, Allah akan murka. Dan Rasul tidak membolehkan untuk melakukan perbuatan itu. Bahkan itu menjadi salah satu dari penyebab azab kubur. Yamshi bin namimah. Karena dia menghilangkan nikmat Allah yang ada pada diri orang itu. Nah, jadi Rabb kita itu adalah Dia yang telah memelihara kita dan Dia juga yang telah memelihara alam secara keseluruhan dengan nikmat-nikmatnya. Berarti seluruh alam ini sudah disediakan nikmatnya oleh Allah. Hewan, berapa banyak jumlah hewan disiapkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia, berapa banyak jumlah manusia sudah disediakan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal yang sudah sering kita ulang-ulang juga, tidak ada yang harus membuat kita risau terhadap nikmat Allah dalam kehidupan kita, karena kehidupan kita ini yang menjaganya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sandarkanlah hidup kita kepada Dia yang menjaga kita, Dia yang telah menyediakan nikmat bagi kehidupan kita. Jangan kita sandarkan kehidupan kita kepada diri kita, dan jangan sandarkan kehidupan itu kepada kemampuan dan kehebatan yang ada pada diri kita. Karena sesungguhnya kehebatan yang ada pada diri kita itu datangnya juga dari Allah, yang kapan-kapan Allah ingin mengambilnya, maka kehebatan itu akan hilang seketika. Sungguh lemah kalau kita bersandar kepada diri kita sendiri. Tapi bersandarlah kepada Dia yang kuat, yang memang Dia adalah Rabbul Alamin. Ikhwati fillah, dalam surat Toha 49 dan 50
Ada dialog antara Fir'aun dengan Nabi Musa. Karena Nabi Musa dengan Nabi Harun itu diminta menghadap oleh Allah menemui Fir'aun. Karena innahu tagha. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah menemui Musa itu Fir'aun itu karena Fir'aun itu sudah tagha. Tagha itu taghut, sudah melampaui batas. Sampai Fir'aun menganggap dirinya adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Nah, coba, ini ungkapan Fir'aun. Saya adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Dia menggunakan kata Rabb di sini. Seolah-olah dialah yang mengatur alam ini. Dialah yang mengatur kehidupan. Dialah yang memberi rakyat Mesir ketika itu nikmat dan rezeki bagi kehidupannya. Dia menganggap seperti itu. Diperintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menemuinya. Lalu apa kata Fir'aun? Qala faman rabbukuma ya Musa. Ini juga pertanyaan ini. Faman rabbukuma ya Musa. Kalau begitu siapa Rabb kalian berdua wahai Musa? Apa jawaban Musa? Qala Rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqah. Rabb kami adalah allazi a'ta kulla syai'in khalqah. Dialah yang telah memberikan segala sesuatu bagi makhluknya. Dialah Rabb kami, dialah Allah yang telah memberikan kulla syai'. Dalam ilmu usul fikih, kulla itu adalah min siyagil umum. Itu lafaz am. Lafaz am itu lafaz yang bermakna umum keseluruhan. Kalau sudah dikatakan umum dan mencakup secara keseluruhan, berarti tidak ada yang keluar dari situ. Kulla syai', a'ta kulla syai', yang telah memberikan segala sesuatu. Berarti tidak ada sesuatu pun yang ada pada kita, tidak ada sesuatu pun yang ada pada makhluk Allah, kecuali yang memberikannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah Rabb yang kita sembah itu. Ketika kita mendapatkan anak, siapa yang memberinya? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ingin tidak memberinya, tidak dapat dia. Dan kita tidak bisa protes. Kalau kita mendapatkan pekerjaan, lama nunggu, lama tidak dapat pekerjaan. Sekarang diberikan pekerjaan oleh Allah. Sekarang dapat dia pekerjaan itu. Siapa yang memberikannya? Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pula orang dengan keahlian dan ilmu yang dia miliki, belum selesai dia kuliah, udah ada yang melamar dia agar dia bisa bekerja, agar dia masuk dalam perusahaannya. Jadi ada pula orang yang lama bawa berkas tidak ada terima-terima. Ada pula yang baru saja selesai kuliah langsung diterima. Siapa yang memberikannya? Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia berprestasi, karena Allah yang memberikan dia prestasi. Jadi allazi a'ta kulla syai'. Rabb saya, kata Musa, kata Nabi Musa alaihissalam, Rabb kami adalah yang telah memberikan segala sesuatu. Maka kalau sudah dikatakan segala sesuatu, tidak ada satupun yang ada pada kita kecuali itu sesungguhnya adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mata yang masih melihat, itu Allah yang memberikan penglihatan itu. Telinga yang masih bisa mendengar, Allah yang memberikan pendengaran itu. Lidah yang masih bisa berucap, bisa berbicara, Allah yang memberikan kemampuan itu. Satu saat kalau Allah sudah tidak memberinya, maka fungsinya akan hilang seketika. Akal yang masih bisa berpikir, Allah yang memberikan kemampuan untuk berpikir. Satu saat ketika nanti Allah mengambil kemampuan berpikir itu, tidak bisa kita berpikir. Kan ada orang kalau sudah semakin tua, semakin sulit untuk berpikir.
Ada orang mengatakan seperti itu. Ya mungkin saja. Maka jangan cari nanti cara yang menyimpang agar bisa berpikir. Ada orang bilang gini, saya kayaknya tidak bisa berpikir kalau tidak merokok. Tidak bisa berpikir kalau tidak merokok. Melakukan hal yang salah untuk mendapatkan sesuatu, maka Allah murka. Kenapa demikian? Karena sesuatu itu Allah yang memberikan. Maka yang harus kita lakukan apa? Cara yang benar, cara yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Mudah-mudahan Allah memberikan. Siapa yang memberikan kita kesehatan? Sehat itu datang dari mana? Datang dari Allah. Maka jangan cari cara yang salah untuk mendapatkan kesehatan dan kesembuhan. Kalau seandainya kita cari cara yang salah mendapatkan kesembuhan, pertama kita sudah berdosa karena menyimpang perbuatannya. Yang kedua, kesembuhan belum pasti kita dapatkan karena kesembuhan itu semata-mata hanyalah atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mendatangi tukang para tenung, mendatangi para dukun, mendatangi orang-orang paranormal yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik untuk mendapatkan keselamatan dengan cara adanya jimat-jimat tertentu, itu semua menjadi perbuatan yang salah di sisi Allah, bahkan itu menjadi bagian dari kesyirikan. Kita terjebak pada kesyirikan dan Allah akan murka, karena perbuatan yang paling membuat Allah murka itu adalah syirik. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Rasul ditanya, ya Rasulullah, apa dosa yang paling besar? Jawaban Rasul, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu jadikan Allah itu punya tandingan, wa huwa khalaqaka, padahal dialah yang telah menciptakan, kamu. Maka jangan pernah memberikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan syirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Murnikan tauhid kita semata-mata hanya untuk Allah. Rububiyah itu hanya Allah yang bisa melakukannya. Dia yang memberi kita rezeki, Dia yang memberi kita kesehatan, Dia yang menyelamatkan kita. Adapun tangkal-tangkal, jimat-jimat, itu semua adalah bisikan-bisikan syaitan yang terkadang membuat kita bisa lebih yakin dalam kehidupan kita ini. Hati-hati, jangan rusak iman kita dengan sesuatu yang salah, yang di situ ada syirik. Maka jawaban Nabi Musa ini, allazi a'ta kulla syai'in khalqa, yang telah memberikan segala sesuatu pada makhluknya. Lalu kata Musa, summa hada, kemudian Dia juga adalah Rabb kami yang telah memberi kami petunjuk. Yang telah memberi petunjuk. Jadi ada dua yang disampaikan oleh Nabi Musa di sini. Allazi a'ta kulla syai'in khalqa thumma hada. Memberikan segala sesuatu pada makhluk dan memberi petunjuk. Jadi persis sama dengan penjelasan kita yang sebelumnya dulu. Allah lah Rabbuna, Rabb kita, huwallazi khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Dialah Allah yang menciptakan kita, memberi rezeki kita, dan tidak membiarkan kita terombang-ambing, terkatung-katung kebingungan. Fa arsala ilaina rasula, Rasul mengutus seorang Rasul untuk menyampaikan hidayah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan, benar-benar memberikan segala sesuatu. Memberikan segala kebutuhan duniawi kita. Kemudian juga ternyata hidup ini bukan hanya hidup dunia saja. Kalau Allah memberikan semua kebutuhan duniawi kita, Allah juga berikan petunjuk, berikan hidayah, bagaimana nanti kita bisa hidup secara baik di akhirat kelak.
maka sempurnalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hanya mengambil persoalan, mengambil nikmat dunia saja lalu mengabaikan hidayah, berarti seolah-olah dia hanya menganggap kehidupan ini hanya dunia saja. Padahal kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat kelak. Ketika Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk, Allah utus seorang Rasul menyampaikan petunjuk dan hidayah itu sesungguhnya adalah untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Nah, ikhwati fillah, dari ayat yang ada dalam surat Thaha ini, ternyata pertanyaan Fir'aun juga adalah, siapa Rabb kalian? Siapa Rabb kalian berdua? Dan di sini nampak oleh kita pentingnya untuk mengenali siapa sesungguhnya Rabb kita itu. Nah, oleh karena itu mudah sekali untuk mengetahuinya. Rabb kita adalah Allazi Rabbani wa Rabba jami'al alamina bini'ami, yang telah mengatur kita, mengatur alam semesta dengan berbagai macam nikmat-nikmat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu mengatur berbagai macam bentuk kebutuhan itu semua adalah untuk kesempurnaan hidup. Kalau kita lihat umpamanya kumbang, apa nikmat yang diberikan oleh Allah untuk kumbang? Dari mana dia mendapatkan rezeki? Itu dari bunga. Dan ternyata ketika kumbang menghisap bunga itu, bunga berubah menjadi buah. Maka keteraturan alam ini secara keseluruhan itu diatur juga oleh Allah melalui nikmat-nikmat yang ada. Sehingga dengan berbagai macam kebutuhan yang berbeda itulah membuat keseimbangan yang terjadi pada alam. Dulu kan sudah pernah kita berikan beberapa contoh. Kayak kelelawar gitu kan. Kelelawar itu kalau siang dia tidur aja. Malam nanti dia baru keluar. Ternyata kalau kelelawar itu berkeliaran di siang hari, itu akan berbahaya bagi kehidupan kita. Tapi siang tidur, malam nanti dia mencari rezekinya. Dan itu makhluk Allah. Allah yang mengatur seperti itu. Lebah, bagaimana dia makan, dan apa yang akan dihasilkan dari lebah. Itu semua akan menjadi baik bagi kehidupan kita. Nah, begitulah. Jadi kita tinggal mentadabburinya aja, kita tinggal mendalaminya aja. Kalau kita mau berpikir, kalau kita gunakan akal kita ini untuk memikirkan makhluk Allah, karena nanti akan ada penjelasan berikutnya bagaimana cara mengenali Allah. Ternyata melalui makhluknya yang nanti insya Allah akan kita sampai ke situ. Nah, kalau kita benar-benar ingin memikirkannya, maka benar-benar akan bertambah keimanan kita, bertambah ketakwaan kita, bertambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwati billah. Apa dalil dari apa yang dikatakan oleh penulis tadi? Belum mengutip sebuah ayat yang sudah sangat sering sekali kita ulang-ulang. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Ini dalilnya. Segala puji bagi Allah. Maka yang kita puji itu sesungguhnya hanyalah Allah, karena segala puji itu hanya boleh kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita memuji yang lain tanpa membawa Allah. Karena kalau kita memuji selain Allah, berarti kita tidak lagi memberikan pujian itu hanya untuk Allah. Dulu kan juga pernah kita berikan contoh, kalau umpamanya kita dalam keadaan kesulitan, kita
mungkin dalam keadaan sakit. Kita ingin membawa atau anak kita sakit. Kita ingin membawanya ke rumah sakit. Kita tidak punya kendaraan dan itu memerlukan waktu cepat agar sampai ke rumah sakit. Adalah kawan atau tetangga yang siap untuk meminjamkan kendaraan, lalu kita bisa membawa anak kita ke rumah sakit. Sekarang pertanyaannya, yang kita puji Allah atau dia yang memberikan kendaraan tadi? Yang kita puji sesungguhnya adalah Allah yang telah melunakkan hati orang tadi untuk membantu kita. Jadi jangan orang yang dipuji-puji. Jangan sibuk kita memuji orang itu. Boleh kita berterima kasih pada orang itu, tapi terima kasih kita harus disandarkan kepada pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalaulah Allah tidak melunakkan hati orang itu untuk membantu kita, niscaya dia tidak akan membantu kita. Inilah arti dari alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kita puji selain Allah. Bukan berarti kita tidak berterima kasih kepada orang berbuat baik. Berterima kasih. Tetapi sesungguhnya jangan lupakan di balik terima kasih kita kepada seseorang yang berbuat baik kepada kita, jangan lupakan Allah yang telah melunakkan hatinya untuk berbuat baik. Lalu di sini Rabbil Alamin. Ini yang hubungannya dengan yang tadi. Rabbil Alamin. Rabb sekalian alam. Rabb alam semesta. Kita kalau lihat makhluk Allah, ada di antara makhluk Allah yang diciptakan dari tanah, itu manusia. Ada makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, itu adalah malaikat. Ada makhluk Allah yang diciptakan dari api, itu adalah iblis. Itu semua menunjukkan kekuatan dan kesempurnaan kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah bisa menciptakan apa saja dan dari apa saja yang dia mau. Kalau seandainya kita terlahir dari sebab, kan ada sebab musababnya, itu dari ayah dan ibu kita yang sudah menikah, maka lahirlah kita. Itu lazim yang seperti itu. Tetapi Nabi Isa dilahirkan oleh ibunya, dia tanpa ayah. Hanya dengan Allah yang meniupkan ruhnya ke rahim Maryam, maka lahirlah Nabi Isa. Dia tanpa ayah tapi ada ibu. Kalau Nabi Isa lahir tanpa ayah dan hanya ada ibu melalui seorang ibu, Adam alaihissalam tanpa ayah dan tanpa ibu. Hawa istrinya Adam, siapa ibunya? Siapa ayahnya? Hanya diambil dari tulang rusuk, diciptakan juga oleh Allah. Ini semua adalah kesempurnaan kekuasaan Allah. Jadi kan ada kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini yang dimiliki oleh orang-orang barat. Itu mereka mencoba ingin menandingi kemampuan Allah. Itu namanya ada satu bentuk teknologi, kecanggihan teknologi yang bisa melakukan cloning. Cloning itu apa? Bisa lahir seseorang, tapi belum terjadi sebenarnya. Untuk hewan sudah pernah terjadi. Itu tanpa hubungan suami istri dari ayah dan ibu. Karena hanya dengan mengambil sel-sel yang ada,
pada satu orang saja, pada seorang perempuan umpamanya, diambil sel-sel yang ada, kemudian dengan kecanggihan teknologi bisa lahir satu lagi mirip dia. Karena cloning itu kan artinya fotokopi. Fotokopi itu sekarang tidak hanya kertas saja yang difotokopi orang, ini asli, ini fotokopi. Manusia juga bisa di cloning. Cuma untuk manusia belum ada yang berhasil. Tidak mustahil, karena mereka tidak pernah merasa puas dengan ilmu yang mereka miliki, akan terus ada percobaan dan penelitian. Yang sudah berhasil itu untuk hewan. Ada domba namanya domba Dolly di Amerika, itu lahir dengan proses cloning tanpa ada hubungan jantan dan betinanya. Hanya ada mengambil sel-sel yang ada pada satu induk, lalu kemudian lahir persis seperti induknya itu. Dan ingin dicoba pada manusia. Dikiranya mereka bisa menandingi Allah yang bisa menciptakan atau membuat Isa lahir tanpa ayah. Tidak akan pernah kita bisa menandingi ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah memiliki ilmu, jangan pernah sombong. Kalau dikatakan tidak ada yang mengetahui apa yang ada dalam rahim itu kecuali hanya Allah. Ya'lamu ma fil arham. Allah itu tahu apa yang ada dalam rahim. Sekarang kan ilmu pengetahuan juga bisa tahu apa yang ada dalam rahim. Kalau ibu-ibu hamil, ada namanya USG, ultrasonografi. Itu bisa diketahui itu. Ini anaknya posisinya sungsang, ini posisinya kurang tepat, ini jenis kelaminnya laki-laki. Kadang muncul kesombongan orang. Dengan bisa mengetahui itu, dikiranya sudah menyamai ilmu Allah yang juga tahu apa yang ada dalam rahim. Tidak ada yang tahu kapan hujan turun kecuali Allah. Sekarang ada ilmunya. Yang apa itu meteorologi, geofisika, itu bisa perakiraan kan, bisa memperkirakan pekan baru hujan, awan, berangin, panas, macam-macam. Tetapi sama sekali tak akan pernah bisa menyamai Allah, karena ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Kalaulah dikatakan ya'lamu ma fil arham itu hanya Allah, yang mengetahui yang dalam rahim itu hanyalah Allah, Allah mengetahui segala sesuatu yang ada dalam rahim itu. Allah tahu detik berapa bayi itu akan lahir. Allah tahu berapa umurnya nanti selama dia di dunia. Allah tahu berapa rezeki yang disediakan untuk dia di dunia nanti. Dia nanti lahir sehat atau tidak sehat, Allah tahu. Tapi apakah dokter tahu? Kapan persis lahirnya? Sehatkah dia nanti? Berapa umur yang disediakan? Dokter tak akan pernah tahu. Yang ahli meteorologi tadi itu, tahukah dia berapa lama hujan akan diturunkan? Tidak. Berapa jumlah tetes hujan yang akan turun? Tidak. Paling hanya perakiraan aja. Itu pun masih disebut perakiraan. Belum merupakan ilmu pasti. Karena kepastian itu hanya dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ilmu Allah, muhitun bikulli syai', meliputi segala sesuatu. Kapan mulainya hujan turun dan kapan berakhirnya hujan itu turun. Mana saja batas wilayah yang kena hujan, mana batas yang tidak kena hujan, itu semua ada dalam ilmu Allah. Tapi dalam ilmu manusia itu tidak akan ada. Yang ada paling hanya tebak-tebakan saja. Oh, pekan baru besok hujan ringan. Kadang tidak jadi hujan. Atau dikatakan hujan ringan, rupanya hujan berat, hujan lebat. Begitulah ilmu manusia. Nah, oleh karena itu segala sesuatu hanya
ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu ayat ini alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah Rabb alam semesta. Hanya Allah Rabb alam semesta itulah yang benar-benar pantas untuk dipuji, karena dialah yang telah memberikan segala sesuatu. Karena dia yang telah memberikan segala sesuatu, maka mintalah sesuatu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita inginkan, minta dari Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan. Perkara nanti cara mendapatkan, Allah akan mengatur dan kita harus punya ikhtiar. Bukan berarti pula Allah memberikan segala sesuatu lalu kita abaikan pula ikhtiar kita. Ikhtiar kita itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah, bentuk keyakinan kita dalam mendapatkannya itu ada pada ikhtiar yang kita lakukan. Meskipun segala sesuatu itu hanya Allah yang menentukan. Ikhwati fillah, itu satu di antara ayat yang dijadikan dalil, yang tentu saja ayatnya akan sangat banyak sekali. Lalu penulis mengatakan wa kullu ma siwallahi alam, dan segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Berarti yang ada di dunia ini hanya dua. Pertama adalah Allah, yang kedua adalah alam. Pertama adalah Rabb, yang kedua adalah Al-Alamin. Selain Rabb, selain Allah, berarti itu alam. Apa saja selain Allah, maka dia adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan saya, kata penulis, wahidun min dzalikal alam. Satu di antara sekian alam yang ada. Maka kita ini, masing-masing kita ini wahidun min dzalikal alam. Satu di antara sekian alam itu. Kalau begitu berarti kita harus memuji Allah, kita hanya Allah yang mengatur, kita hanya Allah tempat kita meminta segala sesuatu yang kita inginkan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini pentingnya kita mengawali sesuatu itu dengan doa. Kita awali segala sesuatu itu dengan menyebut Allah. Bukankah ada hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Segala sesuatu yang baik itu yang kalau tidak dimulai dengan bismillah maka dia akan terputus keberkahannya. Kita ingin memulai pekerjaan kita, baca bismillah dan memintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ia memberikan apa yang kita inginkan. Kalau dengan pekerjaan kita itu kita menjadikan wasilah mendapatkan rezeki, maka mintalah kepada Allah rezeki itu. Ya Razzaq, wahai yang maha pemberi rezeki, urzuqni, beri saya rezeki. Lalu mulailah bekerja. Biarkan Allah menentukan takdirnya untuk kita, tetapi kita harus melakukan ikhtiar yang seharusnya untuk kita lakukan. Kalau kita ingin meminta kesehatan kepada Allah, mintalah kesehatan itu dari Allah, kemudian ambil ikhtiar yang tepat. Ketika kita meminum obat, maka baca bismillah. Itu menggambarkan bahwa yang menyembuhkan kita sesungguhnya bukanlah obat, tapi yang menyembuhkan kita sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Secanggih apapun obat, semahal apapun obat, tapi kalau kata Allah tidak sehat, maka kita tidak akan sehat. Dan jangan remehkan obat-obat yang murah, obat-obat generik. Oh, saya ini kaya, ini masa obat murah, beli obat yang paling mahal, seolah-olah yang menyembuhkan adalah obat. Tidak. Sekali lagi, yang memberikan kesembuhan itu sesungguhnya adalah Allah.
karena Allah yang a'ta kulla syai', Allah yang memberikan segala sesuatu. Ikhwati fillah, inilah pertanyaan pertama yang sudah dimulai oleh penulis memberikan penjelasannya. Ketika dikatakan siapa Rabb kamu, maka jawabannya Rabb kita adalah Allah yang telah mengatur saya, yang telah memelihara saya dan juga memelihara alam secara keseluruhan bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya yang sudah disediakannya. Ini mungkin yang kita bahas pada pagi hari ini. Kita tidak masuk pada paragraf yang berikutnya, karena yang berikutnya insya Allah berkaitan dengan bima arafta rabbak. Bagaimana cara atau dengan apa kamu mengenali Rabb kamu. Ini tentu saja pembahasannya sangat luas dan tidak mungkin untuk kita bahas pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapat. Kalau seandainya ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, didiskusikan, dipersilahkan. Silakan. Ya, tafadhal. Bismillah. Syukran pada Ustadz yang telah memberikan materi hari ini. Yang ingin Anda tanyakan, bagaimana caranya mengetahui bahwasanya kita itu sudah banyak mensyukuri nikmat Allah. Barometernya Ustadz. Bagaimana caranya kita itu udah merasakan mensyukuri banyak nikmat Allah. Apa yang bisa kita rasakan setelah itu, Ustaz? Apakah kita itu semakin sehatkah begitu misalnya, Ustaz? Apakah kita rezekinya Allah tambahkan misalnya seperti itu, Ustaz? Atau ada yang lain gitu, Ustaz? Dan adakah sirah tentang kisah-kisah tentang orang-orang yang bersyukur kepada Allah, tentang mereka ya bersyukur tadi, Ustaz, seperti meminta hanya kepada Allah gitu, Ustaz. Nah, itu saja, Ustaz, mungkin yang bisa Anda tanyakan. Syukran, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita itu sudah banyak bersyukur? Ada beberapa hal, bahkan ada yang langsung dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada beberapa hal yang langsung dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Atau ada beberapa hal yang kita bisa tahu melalui apa yang diberikan penjelasan oleh para ulama. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang-orang yang bertambah cintanya kepada Allah. Bertambah kedekatannya kepada Allah. Bertambah ketaatannya kepada Allah. Jadi kalau seandainya bertambah ketaatan kita kepada Allah, bisa itu merupakan indikasi bahwa kita mensyukuri nikmat Allah. Karena syukur itu pertanda bahwa kita ingat kepada Dia yang memberi. Sekarang kita diuji oleh Allah dengan, anggap umpamanya sebut sebagai sebuah kemiskinan. Tiba-tiba kita diberikan peluang oleh Allah untuk mendapatkan rezeki dalam kehidupan kita. Pekerjaan kita lebih baik dari yang sebelumnya. Ketika kita bersyukur kepada Allah dan dengan peluang rezeki yang diberikan oleh Allah, dulu sholat sering tinggal atau sholat sering di akhir waktu, tapi sekarang sholat sudah di awal waktu terus. Sholat sudah diupayakan terus ke masjid berjamaah. Ini gambaran dari bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah buka dunia untuk dia, awalnya kerjanya biasa-biasa aja. Tapi ketika dia diberikan peluang rezeki lebih besar oleh Allah, semakin lalai sholatnya.
Sebelumnya malah taat dia sama Allah. Karena belum banyak yang diurusnya. Ketika perusahaannya sudah 3, dulu 1 perusahaannya rajin dia sholat. Sekarang sudah 3 perusahaannya tambah hendak sholat dia. Ini tanda dia tidak bersyukur. Karena membuat dia tidak semakin cinta dan tidak semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketaatan kita kepada Allah selalu harus ditingkatkan, dan itu sebagai bukti bahwa kita bersyukur. Dulu dia sakit, banyak hal-hal ibadah yang sulit untuk dia kerjakan karena dia sakit. Sekarang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur dia. Apa bukti syukur dia atas kesehatan yang diberikan oleh Allah? Semakin taat dia kepada Allah. Apa yang kemarin tidak bisa dia kerjakan karena alasan sakit, sekarang semuanya dia kerjakan. Berarti dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sendiri. Tengok saja, kalau semakin durhaka kita sama Allah, berarti kita semakin tidak bersyukur. Tapi kalau semakin taat, semakin cinta kita kepada Allah, semakin kita berarti semakin bersyukur. Yang langsung dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran adalah la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, Allah akan tambah nikmat itu. Maka kita bisa lihat indikasi dari syukur kita dengan bertambahnya nikmat Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan harta, ini sering kita contohkan harta, karena harta ini dicintai oleh semua orang. Yang banyak menggelincirkan manusia juga harta. Ketika kita mendapatkan harta, kita berikan sebahagian dari apa yang kita punya atas nama Allah, diberikan kepada yang lain, diberikan untuk kepentingan yang bukan hanya untuk kita tapi untuk orang lain. Kita bisa melihat bagaimana Allah menambah nikmat itu dalam kehidupan kita. Dan tadi ketika dikatakan bahwa nikmat itu bukan hanya harta, mungkin saja pertambahan itu tidak pada harta saja. Mungkin pada harta, mungkin pada hal yang lain. Ketika kita bersyukur dengan harta yang kita punya, harta kita semakin banyak. Maka kata Rasul, mana kasat sadaqatum min mal. Sedekah itu tidak akan pernah menyebabkan kurangnya harta. Bertambah harta kita, berarti itu bukti kita bersyukur. Atau Allah tambah dalam bentuk yang lain. Bertambah kesehatan kita, bertambah keberkahan rumah tangga. Kalau dalam rumah tangga dulu sebulan 5 kali berkelahi suami istri. Dalam bulan ini cuma sekali berkelahi. Nikmat enggak tuh? Sangat nikmat. Dulu dapat rezeki enggak puas rasanya. Sering aja suami istri merasa gimana gitu dengan apa yang diberikan oleh Allah. Padahal sudah banyak tuh. Tapi tetap aja merasa tidak puas. Ada aja kebutuhan. Dapat segini, ini yang mau dibeli. Tapi bulan berikutnya segitu juga diberi oleh Allah. Tapi perasaan yang berbeda. Ada rasa ridha, ada rasa menerima apa yang diberikan oleh Allah, mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang tak penting dalam kehidupan rumah tangga, sehingga rumah tangga menjadi aman. Mungkin Allah tambah dengan cara yang seperti itu. Nah, jadi banyak cara untuk melihat apakah kita bersyukur dalam kehidupan kita atau tidak. Dari berbagai hal. Anak yang kita punya mungkin dulu sulit diatur, tapi sekarang mudah untuk diatur. Dengan kedekatan kita kepada Allah, dengan apa yang kita lakukan ibadah-ibadah atas nama Allah, taat kita kepada Allah, Allah berikan hal yang lain. Mungkin dalam rumah tangga kita, mungkin pada kesehatan pribadi kita, mungkin pada semangat ibadah kita, mungkin pada dunia kita. Itu semua Allah yang mengatur. Maka biarkanlah Allah melakukan apa yang ingin Dia lakukan.
Kita tinggal melakukan apa yang harus kita lakukan. Lakukan saja yang diperintahkan oleh Allah, jangan utak-atik kerja Allah. Ini kadang-kadang kerja Allah kita utak-atik, tapi kerja kita tidak lakukan. Nah ini salah. Sibuk saja kita mengutak-atik kerja Allah, tapi kerja kita yang seharusnya kita lakukan, kita tidak lakukan. Kalaulah kita berikan ketaatan penuh kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, niscaya Allah akan menentukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Seandainya pun ada hal yang tidak baik dalam pandangan kita, di mata Allah itu tetap adalah sebagai satu kebaikan. Sekarang seperti itu, Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perbincangan seperti ini selalu ada di setiap akhir tahun. Pada 25 Desember terkait dengan persoalan Natal dan 1 Januari terkait dengan tahun baru. Dan wajar juga untuk selalu diingatkan karena memang orang juga sering lupa. Iman ini kan mudah sekali lunturnya. Sehingga ketika itu sudah dilupakan kembali, maka perlu pula kembali untuk diingatkan. Dan terkait dengan hari Natal yang dikatakan sebagai hari kelahirannya Nabi Isa, sebenarnya persoalannya bukan pada kelahirannya Nabi Isa. Kalau kita mau membaca sejarah, itu tahun 325 Masehi di Konstantinopel, salah satu wilayah di Turki sekarang disebut dengan Iznik. Itu wilayah Iznik di Turki. Di tahun itu terjadi pertemuan pendeta-pendeta sedunia dan melahirkan satu keputusan. Apa keputusan yang mereka cetuskan dalam komunikenya ketika itu, dalam pertemuannya itu? Yang mereka cetuskan adalah menetapkan bahwa Isa adalah ibnullah. Isa adalah anak Allah. Dan itu di 25 Desember. Itu dalam catatan sejarah. Dan itu bisa kita baca. Nah, oleh karena itu, memperingati 25 Desember itu memperingati hari Isa diangkat sebagai anak Allah. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi, ini kalian selamat untuk apa? Isa ibn Maryam sebagai nabi kah? Atau Isa sebagai anak Allah? Ya jelas sebagai anak Allah. Karena mereka sepakati 25 Desember itu 325 Masehi. Mereka mengangkat itu kesepakatan para pendeta. Jadi tidak perlu lagi untuk dipertanyakan. Bahkan justru tidak ada yang bisa menyepakati bahwa Isa itu lahirnya 25 Desember. Karena 25 Desember itu adalah musim dingin. Sedangkan dikatakan ketika Nabi Isa itu lahir, itu di mana buah korma berbuah lebat. Dan korma tidak berbuah di musim dingin.
Kurma itu berbuah, puncak buahnya itu di musim panas. Maka di kita tidak bisa tumbuh kurma atau setidaknya sulit tumbuh karena suhu panasnya tidak cukup. Maka ada di negara-negara yang memang dia punya suhu seperti itu. Walaupun ada teknologi sekarang yang sudah mulai mencoba untuk meramu gitu ya, sehingga bisa tumbuh di beberapa wilayah. Tapi kadang tidak sampai masak dia. Hanya dalam istilah rutop saja. Yang sampai masak itu, masaknya kurma itu di musim panas. Nah, maka bukan lahirnya Nabi Isa, tapi di mana dia diangkat sebagai anak Allah. Lalu mau kita ucapkan selamat. Berarti kita mengucapkan selamat atas pengangkatan Isa sebagai anak Allah. Kalau kita mau baca sejarah ini, disinilah sebenarnya tidak mesti kita mengucapkan hari Natal itu, selamat Natal itu. Dan jangan gadaikan akidah kita. Toleransi itu kita harus, tapi maknailah toleransi dengan benar. Toleransi itu tidak mesti selawat di gereja, membaca ayat Quran di gereja. Tidak ada juga untungnya bagi orang Nasrani itu kalau kita baca ayat di gereja itu. Itu toleransi yang salah kaprah. Toleransi itu adalah sama-sama kita menghargai keyakinan kita. Bukan mengajak orang lain atau memaksa orang lain melakukan apa yang ada dalam akidah kita. Itu salah. Mereka ingin tetap berada dalam akidahnya, kita hormati. Lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh kita paksa. La ikraha fid din. Saya sebagai muslim ingin berpegang dengan akidah saya, Anda harus hormati. Jangan paksakan saya untuk melakukan apa yang kalian lakukan. Itu yang toleransi. Jadi bukan berarti sama-sama melakukan ibadah orang-orang lain. Mereka melakukan, kita hormati. Kita melakukan agama kita, jangan pula tidak dihormati. Nah, dulu kan Rasulullah SAW diajak itu kan seminggu awalnya entah berapa lama itu pokoknya gantian lah. Seminggu nanti nyembah kami ikut menyembah Rabb kamu wahai Muhammad, tapi seminggu berikutnya kamu ikut pula menyembah patung kami. Atau sehari, kalau tidak seminggu sehari, atau sekali seumur hidup. Jadilah sekali seumur hidup kamu menyembah patung kami. Tidak diterima sama Rasul. Persoalan akidah ada ketegasan. Ada hal-hal yang di situ tegas dan mutlak, jangan diutak-atik. Ini masalah akidah. Ini persoalan keyakinan. Maknailah toleransi itu dengan benar, jangan dimaknai dengan cara yang salah. Oh, mereka kan sudah mengucapkan selamat Idul Fitri juga untuk kita. Apa untungnya bagi kita mereka ucapkan Idul Fitri? Bertambah mulia kita kalau mereka ucapkan selamat Idul Fitri untuk kita? Enggak. Dan tidak perlu mereka ucapkan. Buat apa? Dan mereka bisa mengucapkan selamat Idul Fitri itu karena tidak ada hubungan sama akidah mereka. Tetapi dulu mereka sulit kali untuk mengucapkan selamat Idul Adha. Kenapa? Karena ada hubungan sama akidah mereka. Apa hubungannya? Karena bagi mereka yang disembelih itu bukan Ismail, tapi Ishak. Sulit mereka untuk mengucapkan selamat Idul Adha karena ada hubungan dengan keyakinan. Itu kan pernah dijelaskan oleh Irene Handoyo yang masuk Islam itu. Dia pernah memberikan penjelasan itu. Sulit orang-orang Nasrani untuk mengucapkan selamat Idul Adha karena ada hubungan sama keyakinan mereka. Karena menurut mereka yang mau disembelih itu bukan Ismail tapi adalah Ishak. Pas Idul Fitri tidak ada hubungan sama keyakinan mereka. Nah, oleh karena itu hindarkan baik-baik
dalam persoalan ini karena hubungannya sama akidah. Perkara ada orang mengatakan, oh itu kan tradisi dulu, sekarang tradisi sudah tidak seperti itu lagi. Dulu tradisinya, kan ada juga yang disampaikan oleh siapa itu, Ali Jufri itu. Tradisi dulu memang ucapan itu adalah ucapan yang menunjukkan keyakinan. Tapi sekarang katanya ucapan itu tidak lagi menunjukkan sebagai sebuah keyakinan, tapi itu sudah menjadi tradisi, pertanda kita bertetangga, pertanda kita bermasyarakat. Tidak bisa dibenarkan juga. Siapa yang mengatakan itu tradisi itu yang berlaku sekarang? Karena sekedar ucapan, tapi minta mereka ucapkan 2 kalimat syahadat, kan sekedar ucapan. Nah, kalau begitu ucapkan di hari Jumat 2 kalimat syahadat. Hari mulia bagi kami adalah hari Jumat, ucapkan 2 kalimat syahadat. Mau enggak mereka? Kan sekedar ucapan. Nah, jadi mengucapkan selamat Natal kalau kita mau bawa kepada sejarah, sesungguhnya adalah mengucapkan selamat atas pengangkatan Isa sebagai anak Tuhan. Dan Al-Quran mengatakan lam yalid wa lam yulad. Bagaimanapun ini ini yang berkembang di kita di Indonesia. Kita bukan anti toleransi, bahkan Islamlah agama yang sangat toleran. Tidak ada agama yang lebih toleran daripada agama Islam. Tapi yang tidak kita inginkan adalah salah dalam memaknai toleransi, bahkan memaknai toleransi dengan merusak akidah. Itu sesuatu yang sangat tidak bisa diterima. Yang lebih baik adalah jangan ucapkan, berhati-hati dalam persoalan ini, dan tetaplah berhubungan baik dalam bermasyarakat dengan orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa kita sambung insya Allah pada pertemuan yang akan datang minggu depan ya. Minggu depan kalau sudah minggu pertama berarti Sabtu dan Ahad insya Allah kita akan adakan kajian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama.